untuk mengingatkan, berantas dari jalur-jalur gaib yang lain yang berlawanan, yang ingin merusak, membisik-bisiki orang-orang yang ada di sana. Memang tugasnya itu? Ya. Oh, itu di Jawa itu di sana. Di mana itu menjaganya itu? Suatu tempat atau apa? Di suatu tempat. Oh, tidak bisa saya sebutkan. Itu tempat ya. Nah, apa itu namanya? Sudah muslim itu yang memuslimkan siapa? Dulu saya dimuslimkan oleh beliau. Beliau siapa? Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dibuka Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Firman, Mas Firmansyah. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Dibuka Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Dibuka Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Pak Dibuka Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya, ke keluarganya, ke temannya, memberikan like dan juga yang telah memberikan komentar serta doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Pak Dibuka Bedek. Semoga doa itu juga sama kembali lagi kepada subscriber Pak Dibuka Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Dibuka Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik itu pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit parah maupun ringan, sakit medis maupun non medis, sakit yang baru saja maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah kuatkan jiwa dan raganya, dan semoga Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini sedang dalam suatu masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri, orang-orang tersayang dari subscriber, masalah suami, masalah istrinya, masalah anak-anaknya, masalah keluarganya, masalah ekonomi, masalah rezeki, apapun itu masalah yang sekarang sedang dialami, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah tersebut. Amin. Terutama juga terkait dengan masalah riba yang saat ini masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah berikan kecukupan akan kebutuhan dari subscriber Pak Dibuka Bedek dan tidak lagi mengambil hutang ribanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini mempunyai hajat pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, hajat yang segera maupun hajat dalam jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat-hajatnya, Allah berikan kemudahan dan petunjuk untuk terkabulnya hajat tersebut, dan yang tidak terkabul Allah nanti gantikan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang masih sendiri nih Mas Firman, ya kan, belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri ini, ya kan, atau yang sudah pernah mempunyai suami atau istri tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Dibuka Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Dibuka Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak,
Semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. 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 Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang bisa membanggakan, yang bisa bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. 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 Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan limpahan rezeki dari segala arah, pintu-pintu rezekinya dibuka. Apabila ada pintu-pintu rezeki yang tertutup, Allah hancurkan segala penghalang-penghalangnya. Allah buka lebar pintu rezekinya dari segala arah. Allah berikan perlindungan pada keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah-fitnah akhir zaman, hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kali ini saya masih ditemenin oleh Mas Firmansyah. Ini yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, kok mediatornya berbeda ya kan? Apa itu namanya, biasanya Mas Saji dan Pak Kamsir ya kan? Ya itu sering sekali lah, ini kebetulan Mas Firman juga apa itu namanya bisa ya Mas ya, untuk kita bersama-sama menghadirkan konten di Padepokan Bedek ini ya Mas ya. Sudah 2 kali ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih juga. Ini saya kenalkan lagi Mas Firmansyah. Alhamdulillah kemarin juga sudah apa itu membuat konten dengan kita dan juga menyapa subscriber Padepokan Bedek. Nah, bagaimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Bahagia selalu nih. Selalu. Masya Allah, karena beliau sudah punya istri dan sudah punya anak perempuan. Masya Allah, kebahagiaannya harusnya full ya, sempurna. Oh, saya yang belum punya saja ya bahagia ya toh, dalam hal ini ya toh. Apa yang membuat bahagia Mas Firman? Bisa disalurkan ke subscriber Padepokan Bedek ini. Ya, menjalani kehidupan rumah tangga dengan apa? Dengan niat untuk mencari ridha Allah. Yaitu harus bahagia. Oh, jadi niat mencari ridha Allah ya dalam rumah tangga itu. Memang itu sangat berpengaruh Mas pada kehidupan sangat. Karena kan dari awal niatnya itu berpengaruh ke rumah tangganya. Kalau udah masalah rumah tangga, emang saya serahkan yang sudah menikah ya kan. Kalau saya kan belum menikah, ya toh. Ya, alhamdulillah ya. Sudah berapa tahun ini pernikahan? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya. 3 tahun. Sudah punya anak yang cantik ya, yang lucu, masya Allah sekali. Semoga saya juga tertularkan nanti ya kan. Amin. Doanya ini semuanya subscriber Padepokan Bedek. Nah, pada konten yang kali ini nih Mas Firman, ini kita agak ngeri-ngeri sedap ini ya toh. Ya toh. Nah, kita melihat bahwa sistem dunia itu kan banyak yang mengatakan bahwa dunia itu harus New World Order ya toh, satu tatanan dunia baru ya toh, yang itu memang mengsentralkan semua tatanan berdasarkan dari sesuatu yang di belakang. Nah, sesuatu yang di belakang ini mungkin subscriber Padepokan Bedek sudah bisa menebak apa itu sesuatu yang di belakang, yaitu Dajjal dan segala sistemnya yang digambarkan dengan mata satu ya. Nah, kita akan mencoba melihat kalau itu kan secara dunia memang sangat teori-teori konspirasi mengenai hal itu sangat kuat sekali ya Mas ya. Nah, ini akan coba kita lihat apakah benar mata satu atau Dajjal ini juga mempengaruhi yang ada di Indonesia ini ya toh? Apakah yang sekarang dilakukan terkait di Indonesia ini juga sudah terpengaruh oleh Dajjal dan mata satu itu dan sistem New World Order itu. Nah, ini nanti kita akan coba cek dan coba cari tahu bersama-sama sebenarnya apa yang terjadi. Untuk itu sudah siap Mas Firman? Insya Allah siap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber, saksikan video selengkapnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Firman, tidak bisa merusak dan tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Firman. Apabila dalam jalur kepekaannya Mas Firman ada yang menghalangi, ada yang menutupi, mati langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui dan yang mampu untuk menjelaskan tentang Dajjal dan mata satu dan sistemnya. Apakah sudah menjangkit Indonesia itu atau sudah terpengaruh Indonesia ini? Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin kuat energinya, semakin besar energinya, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Firman. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Firman terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Firman. Kun fayakun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini yang hadir sekarang ini? Saya kenal dengan nama Mbah Marno. Mbah Marno? Ya, dari sisi mana suaranya semakin besar. Kun fayakun. Dari sisi mana apabila ada yang mengganggu, makhluk gaib ini untuk menceritakan, otomatis langsung hancur gangguannya, ikatannya. Tidak ada ikatan lagi yang mengikat makhluk gaib ini. Kun fayakun. Dari sisi mana semua tertutup ruangan ini dari penglihatan makhluk manapun. Kun fayakun. Mbah Marno? Iya. Oke. Mbah Marno tadi sudah mengucapkan salam pada saya, artinya Mbah Marno sudah muslim. Sudah muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ngobrol banyak ya, Mbak ya, dengan izin Sang Yang Nurjaya, ada hidangan di depan makhluk gaib ini yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Firman tersaji di depannya. Kun fayakun. Monggo untuk dinikmati terlebih dahulu, Mbak. Saya juga Terima kasih. Kami. Sudah. Alhamdulillah ya, Mbak. Sebelumnya Mbak Marno, suaranya untuk bisa dikeraskan lagi nggak, Mbak? Boleh. Nyuwun sewu. Saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedek, Mbak. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu, dan mungkin yang tugas yang sekarang sini sedang diemban ya, Mbak ya. Mohon maaf juga apabila mengganggu tugas dan waktunya. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Mbak Marno ini asalnya dari mana kalau boleh diceritakan kepada kita? Kok dari Jawa? Oh, Jawa? Jawa bagian mana? Jawa Timur. Jawa Timur? Ya. Lumayan jauh ya dari sini ya. Ya, Ini di Jawa Timur ada tugas atau ada apa ini? ada tugas Tugasnya apa? untuk mengingatkan, berantas dari jalur-jalur gaib yang lain yang berlawanan, yang ingin merusak, membisik-bisiki orang-orang yang ada di sana. Memang tugasnya itu? Ya, Oh, itu di Jawa itu jaga di sana. di mana itu menjaganya itu? Suatu tempat atau apa? Di suatu tempat, Oh, tidak bisa saya sebutkan. itu tempat ya. Nah, apa itu namanya? Sudah muslim itu yang muslim kan siapa? Dulu saya dimuslimkan oleh beliau. Beliau siapa? Beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Oh, beliau Sang Yang Nurjaya. Ya,
Dengan isi suara, power suaranya bertambah kun bagi menjadi lebih tinggi lagi power suaranya. Beliau sang Ya. yang Nurjayani Nirwana Oh gitu nggih. yang mengislamkan saya. Nggih. Nah, ini kan kita Padepokan Bedek ini sedang mencari tahu ini, Mbah, ya kan? Ya, Tentang apakah benar mata satu atau Dajjal ini sistemnya ini sudah mempengaruhi Indonesia. Ya? Nah, Mbah bisa menceritakan sekarang ini Dajjal dan mata satu itu bagaimana ini dalam kehidupan yang semakin hari ini kan mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, ya? ya sudah. Nah, itu bagaimana, Mbah? Saya sebelum sebelum nanti benar-benar akan mempengaruhi Indonesia itu sekarang ini posisi Dajjal dan mata satu dan sistemnya secara umum dunia itu seperti apa ini, Pak? Sudah masuk ke Indonesia. Sudah masuk? Sistemnya. Oh. Kalau secara umum ya artinya secara dunianya ini kondisi Dajjal dan mata atau yang dikatakan dan mata satu ini seperti apa, Pak? Sedang mempersiapkan pasukan-pasukannya. Apa itu persiapan pasukan-pasukan itu? Mempersiapkan untuk membisik-bisiki, menghasut manusia-manusia yang ada di muka bumi ini untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah merancang karena di sini kita ini sedang ada di akhir zaman. Dajjal mata satu dan pasukannya sedang mempersiapkan strategi-strategi, sistem-sistem yang akan masuk ke lapisan masyarakat di seluruh dunia ini. Mereka bergerak. Oh, Kalau boleh tahu tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, mereka itu kalau dibagi pasukan itu apakah sama seperti Imam Al-Mahdi besok bahwa pasukannya adalah 313 atau seperti apa ini, Pak? Ya, sama seperti itu. Ada jenderal-jenderalnya, ada pasukan-pasukannya untuk membantu. Tidak bergerak sendiri. Ada antek-anteknya. Antek-anteknya juga tidak kaleng-kaleng. Itu yang paling dipercaya di masyarakat, di negara tersebut, yang powernya bisa untuk menarik orang-orang dari lapisan manusia di bumi ini untuk ikut. Jadi tidak sembarangan yang dipilih juga. Berarti elit global bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, itu yang kalian sebut elit-elit global itu. Itu orang-orang yang punya power. Punya power? Ya. Misinya itu apa misinya mereka itu? Menghancurkan keyakinan. Menghancurkan iman. Manusia-manusia terutama yang beragama Muslim. Dihancurkan imannya, dibuat tidak yakin. Diiming-imingi sesuatu yang instan. Itu yang mereka lakukan? Ya, mereka ada strateginya. Punya kelemahan-kelemahan. Punya biodata orang-orang. Jadi mereka ada seperti radar. Apa kelemahan manusia ini? Itu yang mereka masuki untuk menariknya. Untuk membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu? Ya, sudah sedemikian sistematis. Dajjal dan sebagainya Ya, berarti di banyak negara, di seluruh dunia ini ada pasukan. sudah. Oh, kalau boleh tahu ini sekiranya berapa persen dari populasi dunia ini, Mbah? Sudah hampir separuh. Hah? Separuh? Hampir separuhnya Yang mengikuti ataupun terkena virusnya. virusnya. Tapi yang maksudnya yang paling utama pengurusnya itu loh, atau antek-anteknya langsung itu berapa ini? Hanya segelintir itu. Jenderal-jenderalnya yang Iya. kami sebut itu hanya segelintir. Tapi dia punya kekuasaan, hartanya melimpah.
Oh gitu. Ya, Nah ini kan dunia itu kan dibagi dari dua, Pak. Dunia timur dan dunia barat ya. ya. Kalau dunia barat itu apa yang menjadi misi dari mata satu Dajjal? Dunia barat itu misinya yaitu memerangi umat Islam. Semakin dibuat itu Islam seolah-olah agama-agama yang tidak betul, yang sebagai teroris, menjelek-menjelekan Islam. Itu misinya di sana yang paling penting. Misinya di sana. Ya, Itu yang barat. ya. Kalau timur? Timur yaitu soal lagi-lagi keuangan, keinginan, Keuangan. budaya-budaya yang dirusak, budaya-budaya yang ada di barat masuk ke wilayah timur. Itu yang mereka misinya dari situ. Misinya dari situ ya. Ya, Ya. tapi yang lebih kuat itu dari sisi keuangan, ekonomi. Kenapa itu, Pak? Ya, karena di sini juga kurang sejahtera, banyak kemiskinan. Ya mereka masuk lewat dari situ. Hal-hal untuk mengajak orang-orang untuk jauh dari Allah. Sistem-sistemnya sudah masuk. Jadi dari keuangan itu mereka membuat sistem gitu. Ya, Sehingga sekarang ini kalau tidak ada uang, ya tidak bisa gitu. tidak bisa. Ya, dengan dicampur dari sisi orang-orangnya juga punya keinginan-keinginan instan yang harus dipenuhi fantasi-fantasi. Makanya masuk dengan sistem keuangan tersebut. Ada kemudahan-kemudahan yang ada di situ untuk memancing nafsu-nafsu, keinginan-keinginan orang-orang. Dari situ masuknya. Ya, bisa dibilang dari riba itu. Bisa dibilang ya. Ya, Itu sistemnya Dajjal itu. ya, Makanya Allah pernah perangi ya itu ya. ya, Gitu. Karena berperang juga dengan Dajjal yang memang mendukung sistem itu ya. ya, betul. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ini, Pak, ya kan, yang Mbah Marlon sudah lama lah ya, tentunya kan sudah melihat dari sisi gaib maupun dari sisi kehidupan sosial masyarakat, ya. Ya, Kalau saya lihat dari sisi gaibnya ini, Pak, Dajjal itu seperti apa ini? Artinya pengaruhnya yang datang ke Indonesia itu seperti apa ini? Dari sisi gaib dulu. mereka gerombolan. Jadi pasukan-pasukan dari sisi gaibnya itu masuk ke orang-orang yang ada di Indonesia ini, bisik-bisiki, membuat orang-orang yang ada di Indonesia ini khususnya terpedaya sebagian orangnya. Mereka masuk lewat situ dari sisi gaibnya. Jadi kan pasukan-pasukan Dajjal itu masuk ataupun membisik-bisiki orang-orang yang ada di Indonesia ini. Tapi ada juga yang tidak terkena, yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dan membisik-bisiki. Ya, Apa yang mereka bisik-bisik khususnya di Indonesia ini? soal keteguhan, Maksudnya? keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia masuk dengan bisik-bisiki cara-cara yang tidak halal, dibisik-bisiki dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Cara-caranya seperti itu. Intinya yang berlawanan dengan perintah Allah.
Yang membisik-bisiki. Ya, Baik itu dari sisi apa itu namanya ekonomi, dari sisi spiritual juga iya apa enggak? ya, Dari sisi spiritual gimana itu Pak? Dari sisi spiritual? ya, dibuat orangnya sudah merasa haus dengan pujian, dibisik-bisiki, semakin dipuji, dibisik-bisiki, jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, di situ masuknya celahnya. Oh, di situ. Ya, merasa bersih, merasa pengikutnya banyak, kok masuknya celahnya di situ. Untuk dari sisi spiritual. Jadi mereka seperti itu ya? Ya, Oh, nah terus kemudian kalau dari sisi tadi dari sisi gaib ya Mbak ya, dari sisi kehidupan sosial masyarakat itu, apakah juga ada pasukan atau apa elit-elitnya itu yang memang benar-benar ada seperti manusia yang tadi katakan kan ya kan, kalau elit global itu, apakah elit global itu sudah ada di Indonesia juga ini? sudah ada. Nah kalau boleh tahu gambarnya seperti apa Pak? Ada di kalangan kelas atas, punya power, tapi belum banyak. Belum banyak. Apa yang mereka sekarang lakukan kalau boleh tahu? Masuk doktrin-doktrin ataupun dalam hal omongannya itu mudah untuk mengajak orang-orang yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut orang-orang yang di Indonesia ini omongannya berbobot. Tugasnya itu dari sisi mengajak orang, dari sisi ekonominya. Orang itu kuat. Benar kuat. Kuat. Lah punya apa yang dilakukan kok mengajak dari sisi ekonominya? Kan bagus kan untuk ini apa? Untuk bermanfaat untuk orang lain. Apa yang membuat ciri-ciri spesifik terhadap hal itu? Ya kalau dari yang halal tidak apa-apa. Ini kan yang diperangi oleh Allah. Berarti mereka memberikan riba atau apa? Atau bagaimana itu? Fasilitas. Oh, fasilitas gimana itu Mbak? Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan riba. Itu di Indonesia banyak? Banyak. Oh, banyak yang terjerat kalau itu? Banyak yang terjerat. Apa cara kerjanya seperti apa awalnya ini? Saya biar kita tahu ini. Ya itu diiming-imingi. Jadi seolah-olah dipelintir-pelintir, penafsiran-penafsiran soal riba itu dipelintir. Katanya aman lah. Bukan riba lah, atau sebutnya apapun itu. Dipelintir-pelintir. Padahal yang benar ya benar, salah ya salah. Ya, dari sisi hukum ya itu ya? Sisi hukumnya. Ya. Kalau dari sisi orangnya kan, ketika seumpamanya orang itu main slot atau main judi atau apapun kan, mereka kan setelah tidak langsung kan main sendiri. Ya kan? Nah, apa yang membuat mereka itu sebenarnya tertarik dengan hal itu? Ya kan? Karena kan nggak ada yang menawarkan. Ya. Nah, itu coba biar kan itu termasuk sistem dajjal kan hal-hal itu? Ya, betul sekali. Itu gimana itu? Kembali lagi mereka masuknya itu dari hawa nafsu. Awalnya dibisik-bisiki kenikmatan-kenikmatan sesaat, cepat kaya lah. Dari situ mereka masuknya. Apabila sudah terjerat orang tersebut ketagihan, mereka cari orang baru. Jadi yang terjerat ini sudah terlanjur lebih dalam jatuhnya. Itu cara kerja mereka. Sekarang banyak itu terjadi? Banyak. Banyak sekali? Banyak. Kalau boleh dikatakan berapa persen nih dari ini semua? Lapisan bawah, lapisan atas di Indonesia ini banyak yang terjerat. Banyak yang terjerat? Banyak. Terutama lapisan bawah. Nah, memang kebutuhan ekonomi yang semakin kebutuhan ekonomi. Ya iming-iming itu gampang kaya itu. Cepat ya kan? Cepat. Instan. Instan. Ya, Mbak ya? Ya. Nah, kan dia kan tidak kenal hal itu sebelumnya.
Ya, Terus kemudian dia coba-coba atau bagaimana ini? masuk banyak faktor, Mm-mm. bisa dari lingkungannya, Mm-mm. itu pasukan-pasukan Dajjal itu membisiki teman-temannya untuk mengajak orang itu, Mm-mm. ajak. Mm-mm. Jadi dalam hal lingkungan itu saling ajak mengajak, Mm-mm. dan juga dari media sosial. Mm-mm. Misalkan dia buka media sosial itu muncul iklan-iklannya ataupun hal-hal yang berbau dengan aplikasi tersebut yang memungkinkan orang itu untuk iseng mengklik. Dari keisengan tersebut timbullah keinginan-keinginan karena tertarik dengan dengan embel-embel cepat kaya itu, dengan kemudahan-kemudahan yang sesaat itu, kenikmatan sesaat. Kenikmatan saat itu. Iya, Oh, jadi memang itu jalan pintas ya. jalan pintas. Kalau sudah terjerat di situ apa yang terjadi? Hancur Hancur. orang tersebut apabila tidak bertobat atau apabila dia tidak sadar. Kebanyakan orang tidak sadar. Semakin dalam. Semakin dalam. Apa yang mereka ini kan, yang membuat mereka semakin dalam itu? Karena ingin mengembalikan kekalahan itu. Oh, jadi pikiran yang dirusak. Pikiran yang dirusak, pikirannya kalang kabut. Terus ketika dalam-dalam, berarti sudah tidak kenal dirinya atau gimana? Ya, sudah tidak kenal dirinya, kalut. Dari sisi support dari keluarganya juga sudah tidak ada. Tambah terjatuh dia. Itu yang membuat semakin terpuruk ya. Iya. Satu ya. Itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau seperti itu bisa selamatkan atau tidak? Bisa. Gimana tuh cara menyelamatkan itu, Pak? Pertama ya dari dirinya sendiri, terutama hidayah Allah. Dari Allah pasti ada peringatan-peringatan ataupun kode-kode agar orang itu kembali. Pada saat itu apabila dia sadar, insya Allah bisa lepas dari jerat hal-hal itu. Dan tentunya yang paling bisa melepaskan itu dan terhindar dari virus-virus Dajjal itu, minta sama Allah supaya bisa dikenalkan, dipertemukan, ataupun bisa mengamalkan amaliyah dari beliau. Beliau siapa? Sang Hyang Nurcayaning Nirwana. Oh iya, beliau sembuh itu kalau itu? Ya, Bisa sembuh itu? bisa. Oh, tapi kan ketika nggak tahu orang itu, terus bagaimana? Dia sudah terjebak nih, tidak ada yang membantu ini. Apakah terus Allah akan mencoba untuk memberikan pesan supaya tetap kembali? Apakah ada seperti itu? Ada. Oh, ada. Santri-santri beliau juga banyak. Oh, itu kan kalau sudah ini ya. Artinya kalau memang belum kenal dengan beliau dan santri-santri beliau, ya toh? Nah, itu gimana, Mbak? Tetap pada tarikan itu Allah akan membuat dia mampu untuk sadar dan bertaubat. Tetap ada yang mengingatkan mungkin kali ya. Tetap. Oh. Tapi kembali lagi setelah itu. Oh, setelah itu. Setelah itu banyak-banyak berdoa, minta pertolongan agar dijauhkan dari virus-virus atau fitnah Dajjal. Itu kan dari sisi tadi Judi ya. Kemudian yang lainnya juga sudah kemana-mana ini. Yang sudah menguasai ini. Iya, sudah menguasai. Yang itu kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ada yang kehidupan sehari-hari. Sudah masuk ke Indonesia ini. Sudah masuk ya? Ya, dari sisi gaibnya juga. Dari dua sisi ya? Dari dua sisi. Manusianya sudah, dari gaibnya juga. Makanya dari kami juga sudah mode siaga. Mode siaga? Ya. Gimana itu mode siaga? Perang. Membantu. Kalau saya ada di wilayah
Jawa Timur yang membantu orang-orang di sana Heeh. agar terhindar, meminimalisir Heeh. virus-virus Dajjal itu semakin kuat. Nah, tadi kan mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah mengikuti ajaran beliau Sang Hyang Nurjayana. Iya, Apa yang membuat itu memang bersolusi itu ajaran beliau Sang Hyang Nurjayana, Pak? karena itu sangat-sangat bermanfaat. Coba bisa Baik diri sendiri, keluarga, ataupun orang-orang yang dicintai agar terhindar dari fitnah Dajjal itu. apa yang bermanfaatnya seperti apa ajaran beliau itu? Bisa digambarkan secara simpel pada kita. Diajarkan untuk kembali perbaiki lahir dan batin kita, perbaiki ibadah kita, agar kita teguh dari segala macam godaan, dari segala macam rintangan-rintangan dari fitnah Dajjal ini. Dikuatkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lahir dan batin. Iya, Apa bedanya dengan yang lain? bedanya itu dari sisi kemurnian, bersanat itu bedanya. Berarti Tersambungnya itu kemurnian. banyak yang tidak tersambung. Iya, Jadi beliau benar-benar murni. murni tersambung. Dan itu juga musuhnya Dajjal. Dajjal tidak suka. Tidak suka ya. Yang memang benar-benar murni tidak Iya, suka. Ya semoga dan kitanya juga dari beliau juga memerangi Dajjal, baik itu secara gaibnya. riba itu ya, memerangi juga ya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak, kira-kiranya supaya ini kan sistemnya udah mulai masuk kan? Sudah menyebar. Udah menyebar kan ya? Iya. Itu gimana ini? Apa yang apa tuh namanya pesan-pesannya itu? Selalu ingat Allah. Perbaiki fokus ke diri kita sendiri. Banyak-banyak berdoa agar dijauhkan dari virus-virus Dajjal ini di akhir zaman ini. Begitu. Yang dilarang jangan dilakukan. Yang sudah terlanjur segera bertobat. Selagi masih ada kesempatan, masih bisa kita untuk menghilangkan apa yang dilarang itu. Ya, semoga kita terlindungi ya Mbak ya. Ya. Nah yang belum kena kontaminasi bagaimana ini? Tambah harus yakin pertolongan Allah itu. Harus banyak-banyak berdoa, berkumpul dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik. Dajjal mulai virus-virus, kita juga harus menebar antivirusnya. Oh ya. Dengan tadi berkumpul dengan Iya, soleh ya. iya betul sekali. Kalau bisa dicari guru yang benar-benar bagus untuk dunia akhiratnya. Guru rohani ini Mas. Guru rohaninya harus dicari. Ada lagi Mbak? Sudah. Terima kasih ya Mbak sudah banyak memberikan informasi. Sama-sama. Semoga Allah menaikkan derajatnya Mbak, dan saya mohon maaf apabila selama tadi berbincang atau bertutur kata ada salah sikap perilaku yang kurang berkenan ya Mbak. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Mbak. Nah ini Mbak bisa untuk kembali dan membawa efek-efeknya dan juga efek-efek yang tadi Mas Firman bawa nggih. Siap. Terima kasih ya Mbak. Ya, Semangat dan saya tugasnya. pamit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan
Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sahabat Padepokan Bedeng yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana sistem Dajjal itu mempengaruhi kehidupan kita. Semoga kita terlindungi dari hal-hal seperti itu, dan Allah jaga kita dan keluarga kita dari hal-hal sistem-sistem Dajjal itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Firman mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscribe Padepokan Bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedeng. Saya dan Mas Firman pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.